Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Pak. Sebelum memulai pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Joko Pak. Oh, baik. Jika gitu, kalau sebelum melaksanakan pembelajaran kita tepuk semangat dulu biar semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Lalu sebelum ke materi kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Faris, ayo pimpin. Mulai. Baik, berdoa sudah selesai. Hari ini kalian tahu mau belajar apa? Enggak Pak. Kali ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Enggak Pak. Tidak ya. Cerita rakyat adalah cerita yang diturunkan dari nenek moyang secara lisan ke lisan. Cerita rakyat ini berkembang di masyarakat sejak zaman dahulu dan terus menyebar dari satu orang ke orang lain. Cerita rakyat ini termasuk sastra lisan. Adapun unsur-unsur cerita rakyat, unsur yang pertama yaitu tokoh dan penokohan. Lalu yang kedua itu ada latar. Latar ini semacam tempat. Lalu yang ketiga itu alur. Yang keempat itu sudut pandang. Sudut pandang itu cara pandang pencerita itu sendiri. Lalu yang kelima itu ada amanat. Amanat ini berisi tentang pesan-pesan yang diambil dari cerita rakyat tersebut. Contohnya cerita rakyat Malin Kundang. Cerita rakyat Malin Kundang ini bercerita tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Ini berlatar di Sumatera Barat. Tokohnya itu Malin Kundang dan ibunya. Untuk latar itu sendiri di Sumatera Barat di dekat pantai. Lalu alurnya itu menggunakan alur maju. Sudut pandangnya pun memakai sudut pandang orang ketiga. Lalu amanat dari cerita rakyat Malin Kundang ini, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Nah, di sini Bapak ada dua cerita rakyat. Nanti kalian amati lalu pahami dan ceritakan kembali. Ini Faris mendapat cerita tentang Roro Jonggrang. Lalu si Arif Timun Mas. Kalian amati cerita rakyat tersebut, lalu tulis, sebutkan amanat, sebutkan pesan atau amanat, lalu tokoh, latar belakang dan unsur-unsur yang ada di cerita rakyat tersebut. Baiklah, anak-anak, ada yang udah bisa menceritakan kembali tentang cerpen yang sudah Bapak bagikan? Saya Pak, saya. Ya, Faris, silakan berdiri, ceritakan di depan kelas. Di sini Pak, depan kelasnya. Roro Jonggrang, tokoh Roro Jonggrang, Bandung, Bondowoso. Prabubak, Raja Pengging, pasukan Jin Bondowoso. Latarnya daerah kekuasaan kerajaan Prambanan dan kerajaan Pengging. Alur maju, sudut pandang orang ketiga. Amanat, berbohong atau menipu adalah tindak tercela dan menyebabkan datangnya keburukan Pak. Ya, bagus sekali Faris. Kasih aplaus pada Faris. Silakan duduk Faris. Selanjutnya Arif, silakan maju di depan kelas. Ayo ceritakan kembali tentang cerita Timun Mas. Timun Mas, tokohnya ada Mbok Sri baik, terus raksasa itu jahat. Timun Mas itu baik. Kalau latarnya itu di perdesaan, letaknya di Jawa Tengah. Kalau alurnya itu beralurkan maju. Sudut pandangnya itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Amanatnya bila berjanji harus ditepati, bila tidak sanggup sebaiknya tidak berjanji. Terus yang terakhir jangan mudah menyerah. Oh, bagus sekali, kasih aplaus kepada Arif. Silakan Arif duduk kembali. Nah, kalian
sampai sini udah paham kan tentang apa itu terpen dan unsur-unsurnya? Untuk penugasan nanti kalian bisa buka LKPD halaman 21. Situ ada soal-soal tentang cerita pendek. Lalu untuk pertemuan kali ini ada yang bisa menyimpulkan atau bisa menyimpulkan kembali tentang pertemuan kali ini? Arif bisa Pak. Saya Pak. Baik Arif. Ini pada pertemuan ini kita belajar tentang cerita pendek Pak, tentang Timun Mas sama Roro Jonggrang. Ada tokoh, latar, alus, bandeng dan amanat Pak. Bagus sekali Arif, makasih atas simpulannya. Ya, jadi benar kata Arif, kita hari ini mempelajari tentang cerita rakyat. Cerita rakyat itu cerita yang diturunkan dari nenek moyang secara lisan. Benar berarti. Contohnya itu seperti Malin Kundang, Roro Jonggrang dan Timun Mas. Baik, mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Selebihnya Bapak mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kepada Allah yang mohon ampun. Allahumma fi'il aqwa meteorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.